listeners, dalam Smart Happiness seperti yang disampaikan Pak Arfan bahwa hidup itu seperti ban yang berputar gitu ya. Kadang ada masanya kita merasa sangat, penuh dengan happiness, kadang ada, dipenuhi dengan sadness gitu. Dan, hal-hal yang di luar kontrol kita ini juga menjadi tantangan untuk dikelola, sehingga aktivitas kita juga bisa ya terikut gitu ya, terpengaruh dengan kesedihan ataupun dengan perasaan kehilangan dan penyesalan tadi. Mungkin masih banyak mispersepsi nih Pak Arfan dari penyesalan dan juga kesedihan, apalagi kalau bicara tentang kehilangan, kayaknya ada sisi penyesalannya, ada sisi kesedihannya juga. Nah, ini gimana untuk membedakan 2 hal ini sehingga kita bisa tahu mengatasinya seperti apa? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kesedihan dan penyesalan ini 2 hal yang sesungguhnya berbeda gitu. Tapi karena kita tidak bisa membedakannya, maka kita juga tidak bisa menyikapinya gitu ya. Yang ingin saya katakan sesungguhnya adalah yang namanya kesedihan itu tidak bisa dihindari. Itu pasti akan terjadi. Jadi kesedihan itu cukup dihadapi saja. Nah, cara menghadapinya gimana? Nanti caranya adalah dengan mengelola pikiran gitu supaya kesedihan itu tidak berlarut-larut ya. Sedih itu sendiri bagus, sedih itu saja bagus karena dia merupakan cara alam untuk membuat kita menjadi normal kembali. Ya. Proses penyembuhannya itu yang namanya kesedihan. Jadi sedih itu bagus-bagus saja. Yang jelek adalah ketika sedihnya berkepanjangan. Nah, tujuan dari program happiness seperti ini, kita belajar happiness itu bukan untuk menghindari kesedihan. Karena kesedihan itu tidak bisa dihindari. Tujuan dari program happiness ini adalah untuk membuat kesedihan Anda tidak berlarut-larut. Jadi sedihnya sedih, udah. Anda udah belajar happiness, Anda ahli happiness sekalipun mengalami kehilangan, Anda merasa sedih, itu pasti. Cuman kalau orang udah belajar happiness, dia akan bisa membuat kesedihannya itu tidak berlarut-larut. Jadi hanya dalam periode waktu tertentu saja dia merasakan kesedihan itu. Ya. Nah, itulah yang namanya kesedihan. Ya. Tidak bisa dihindari. Tetapi yang namanya penyesalan itu sangat bisa dihindari. Karena penyesalan itu 100% buatan manusia. Yang namanya penyesalan itu 100% itu. Kita yang buat. Kapan kita merasa menyesal? Kita merasa menyesal ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu namanya penyesalan nanti. Misalnya begini. Bayangkan misalnya kita tidak lulus ujian ya Audrey. Kalau tidak lulus ujian itu yang terjadi kesedihan atau penyesalan? Tidak lulus ujian, penyesalan. Berarti nggak belajar. Iya. Iya kan? Iya. Orang yang mengatakan penyesalan berarti nggak belajar. Kalau dia sudah belajar dengan semaksimal mungkin, berarti ya kan? Udah belajar sampai malam, ikut les segala macam, segala soal udah dikerjain. Terus waktu hari ujiannya juga betul-betul berangkat ke sekolah itu, ke kampus itu dengan kesegaran gitu ya, dengan otak yang segar, pikiran yang cerah gitu. Tapi kemudian udah maksimal tuh kan ya? Nggak lulus juga. Itu sedih mestinya. Bukan menyesal. Yang membuat kita menyesal adalah kita nggak belajar serius. Belajarnya asal-asalan. Nah, itu namanya menyesal. Kemudian kita udah tahu besok ujian. Malamnya begadang, main kartu sama temen sampai subuh. Nggak tidur kita. Padahal ujian. Nggak lulus. Kita menyesal. Iya kan? Nah, contoh lagi. Kalau misalnya orang tercinta kita ya, orang tua kita katakanlah gitu ya, meninggal dunia misalnya, meninggalkan kita, itu sedih atau menyesal? Sedih. Sedih. Ada orang yang menyesal. Ya karena tidak berada bersama orang tua kita di saat-saat terakhir. Ya sudah berjauhan rumah, ya jarang nengokin orang tua. Ya mungkin hanya sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali nengokin orang tua. Terus sudah tahu misalnya orang tua kita ingin sesuatu misalnya ya. Jadi saya pingin apa misalnya, pingin
pergi kemana atau pingin sebuah benda apa gitu. Sebetulnya kita bisa membelikan, kita tidak membelikan. Ya, ketika orang tua meninggalkan kita, sedih atau menyesal? Menyesal kalau seperti itu. Nah, berarti beda kan? Ya. Berarti apa perbedaannya kalau begitu antara sedih dengan menyesal? Kalau, menyesal mungkin sebenarnya bisa kita kontrol ya, Iya, perasaannya. iya, iya, Ya. iya. Iya, iya, iya. Jadi sedih itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sedih itu akan terjadi begitu saja gitu. Tetapi kalau menyesal, sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu untuk menghindari itu. Sebetulnya kalau saya belajar dengan giat gitu, saya bisa lulus ujian. Kalau saya pada hari itu datang ke kampus misalnya dengan pikiran yang cerah, Yes. karena tidur yang cukup, nggak begadang, sebetulnya saya bisa. Cuma sayangnya hari itu, kok saya main sama temen sampai subuh dan tidak tidur semalaman, sehingga ngantuk dan sebagainya. Nah itu penyesalan namanya. Oke. Kalau ini ada orang tercinta kita, misalnya ya sakit, kemudian kita buru-buru bawa ke rumah sakit, ya kita take care of everything, semuanya kita urus dengan sebaik-baiknya, ya kemudian pada akhirnya dia meninggalkan kita juga, karena memang hukum alamnya kan begitu, sunatullahnya, natural law-nya kan seperti itu sedih namanya. Tapi kalau sudah tahu sakit, tidak diapa-apakan gitu ya, tidak dilakukan upaya dengan maksimal, kemudian terjadi musibah gitu ya, nah itu namanya penyesalan. Jadi rumusnya, nah saya pakai rumus sekarang, Oke, rumus silakan. matematikanya, Ya. yang namanya regret, Aha. regret sama dengan sadness Oke. kali responsibility. Responsibility. Oke. Jadi regret itu penyesalan. Aha. Penyesalan itu sama dengan kesedihan dikali tanggung jawab. Itu rumusnya. Aha. Nah, sekarang contoh, kita ambil contoh. Oke. Misalnya kita tidak lalai gitu. Jadi kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Sudah all out, apapun sudah kita lakukan, kita tidak lalai gitu ya. Sehingga kita tidak bertanggung jawab terhadap musibah yang terjadi. Berarti nilai tanggung jawabnya itu menjadi 0, Audrey. Oke. Gitu ya. Karena kita tidak bertanggung jawab karena kita sudah menjalankan apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan secara all out. Berarti tanggung jawabnya 0. Berarti penyesalannya berapa kalau begitu? Penyesalannya 0 dong. Karena responsibility-nya kan 0. 0. Jadi semuanya 0 ya misalnya ya. Jadi kita mengalami suatu musibah gitu ya. Kita mengalami suatu musibah, tingkat kesedihan kita kalau dihitung skala 1 sampai 0 sampai 10, tingkat kesedihannya itu katakanlah 10. Sedih banget. Ya. Sedih banget. 10. Nah, sekarang penyesalannya berapa? Penyesalan adalah kesedihan kali tanggung jawab. Ya. Nah, tapi karena kita sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, udah all out, udah nggak ada lagi deh sebagai manusia yang nggak kita lakukan. Ya. Sudah pengobatan yang terbaik, segala yang terbaik. Berarti tanggung jawabnya sudah 0. Sehingga regretnya, penyesalannya ya 0. Ya. Mau berapapun yang kita rasakan itu bukan penyesalan, tapi kesedihan. Kesedihannya 10. It's okay. Tapi penyesalannya 0. Nah, yang menarik adalah kalau kita tidak melakukan yang terbaik. Tadi kita ujian, kita nggak belajar, udah gitu kita malamnya begadang gitu ya. Yes. Pokoknya datang ke kampus nggak seger, ikut ujian, kemudian kita nggak lulus. Maka sedih kita, sangat sedih. Dari skala 1 sampai 10, kesedihannya 10. Penyesalannya ternyata, waduh iya ya, coba kalau gini, coba kalau gitu. Penyesalannya juga 10. Oke. Sorry, bukan penyesalannya, tanggung jawabnya juga 10. Ya. Berarti penyesalannya adalah 10, sedih dikali tanggung jawab. Ya. Oke. Berarti 100 penyesalannya. Nah itu Audrey. Oke. Jadi kalau kita selalu melakukan yang terbaik, selalu all out, selalu maksimal, mestinya kita nggak akan pernah menyesal. Karena yang namanya menyesal itu semuanya, seluruhnya itu ada di dalam genggaman kita. Yang namanya penyesalan itu.
Itu, Audrey. Ya, makanya banyak yang mengatakan bahwa jangan daftar penyesalan gitu ya. Karena Iya, kita iya. selalu apa ya, sadar tuh di akhir gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru kita menjadikan penyesalan itu berkepanjangan gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik Pak Arfan Ya. dari Pak Firmansyah ya di Jawa Tengah, tepatnya di Yogyakarta. Yang menanyakan, Pak Arfan, saya juga pernah merasakan kehilangan dan juga penyesalan gitu ya. Tetapi ya orang tua saya sudah tidak ada gitu. Gimana cara mengatasinya dan mungkin mengobati tanggung jawab yang sudah terlewat sebelumnya. Apakah bisa gitu ya diatasi atau mungkin penyesalan ini akan terus terbawa karena jujur sudah 7 tahun ditinggalkan dan sekarang masih ada rasa penyesalan itu tertinggal. Nanti kita akan bahas Pak Arfan Ya. dan juga small listeners yang masih bergabung, masih kami tunggu respon Anda pagi hari ini. Silakan di 0812 11 12 959. Masih ada satu sesi juga untuk kita ngobrol karena besok juga kita akan ketemu ya secara langsung bersama Pak Arfan di Hotel Ya. Borobudur. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit juga tentang event besok. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness. Terima kasih small listeners, masih Anda dengarkan Smart Happiness pagi hari ini membahas tentang kesedihan. Yang pasti ini cukup menarik ya dan menjadi isu yang juga harus kita dalami gitu karena dalam hidup ada ternyata kesedihan-kesedihan yang tidak terhindarkan, salah satunya mungkin proses kehilangan seperti Pak Firmansyah ceritakan ya. Tapi ini mungkin lebih ke penyesalan Pak Arfan ya, karena Iya. Pak Firman merasakan mungkin kurang bertanggung jawab gitu ketika orang tua masih ada. Dan sekarang ya sudah 7 tahun ditinggalkan, tapi perasaannya masih tersimpan gitu Pak Arfan. Ini gimana kalau misalnya orangnya masih ada, mungkin kita bisa ya untuk memperbaikinya. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada, bagaimana mengatasinya? Mungkin boleh kasih saran Pak Arfan? Ya susah. Oh, oke. Itulah yang namanya penyesalan gitu. Ya, Penyesalan itu akan terbawa sampai kapanpun. yes. Karena kita itu, penyesalan itu kan kita selalu berandai-andai Mhm. dengan kata-kata Ya, coba kalau saya begini, coba kalau saya begitu, itu ya. Dan berandai-andainya itu selalu ke masa lalu kan. yes. Padahal masa lalu itu kan tidak bisa kita ulangi karena Ulangi. masa lalu itu kan sudah mati, sudah selesai, sudah final, sudah finish gitu. Yang namanya masa lalu itu. Jadi ya kita tidak bisa mengobati penyesalan, Mhm. nggak bisa. Ya, kita bisa mengkompensasikan misalnya dengan melakukan sesuatu yang lain gitu ya, mengkompensasikan. Tapi penyesalan emang nggak bisa diobati sih, gitu ya. Jadi makanya dengan kesadaran seperti itu yang ingin saya bangun sebetulnya Mhm, mhm. dalam Level talk ya. show kita di pagi hari ini. Lakukan sesuatu itu maksimal deh. Jangan pernah tidak melakukan sesuatu dengan maksimal. Kerjakan semua PR kita. Dalam hidup kan kita punya PR kan. Yes. Kerjakan semua PR kita. Karena ketika kita tidak mengerjakan PR kita, ketika kita tidak maksimal, ketika kita menganggap remeh sesuatu, ketika kita lalai, ujungnya pasti penyesalan. Dan penyesalan itu nggak ada obatnya, itu sayangnya. Mhm, mhm. Diapain pun nggak bisa. Dikompensasikan dengan sesuatu bisa, tapi tetap tidak membayar gitu. Ya. Dan tadi kalau misalnya Pak Firman tadi sampai sekian tahun masih merasa menyesal, berarti ya harus dicari itu kenapa bisa merasa menyesal. Dan ujungnya nanti ya memaafkan diri sendiri sih sebetulnya. Oh, maaf. Bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri. Nah itu. Karena tanpa kemampuan memaafkan diri sendiri, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat kita gitu. Karena yang namanya penyesalan itu kan kita menyalahkan diri sendiri kan. Ya. Saya sih, jadi kayak kita ngomong sama diri sendiri gitu. Kamu sih nggak begini. Kamunya itu adalah saya sebenarnya. Gitu. Kamu sih nggak begini. Kamu sih terlalu egois. Kamu sih lalai. Kamu sih nggak ngerjain PR kamu gitu. Itu kan nggak akan pernah selesai. Jadi nanti ujungnya apa ya? Ya belajar memaafkan diri sendiri. Nanti kita bahas dalam satu tema tersendiri nanti. Gimana caranya memaafkan diri sendiri. Gitu. Ya. Itu sih yang namanya penyesalan. Tapi betul seperti Audrey bilang, jadi yang namanya sadar itu harusnya di awal gitu. Nah, seringkali kita sadarnya di akhir. Nah, dengan talk show pada pagi hari ini, mudah-mudahan semua yang mendengarkan talk show ini itu sadar di awal. Ketika kita setengah-setengah, nggak ngerjain PR, nggak maksimal, nggak all out, pasti menyesal. Itu Audrey. Dan sedih itu biasa. Ya, sedih itu biasa. Sedih itu
tidak terhindarkan, tapi nanti akan bisa terobati seiring dengan berjalannya waktu. Waktu. Menyesal enggak? Kenapa? Karena menyesal itu 100% bisa kita hindari. 100% bisa kita hindari. Menyesal itu sepenuhnya buatan tangan kita, itu yang namanya menyesal itu. Itu buatan tangan kita. Nah, kalau kita udah menyadari dari awal, mudah-mudahan tidak ada yang namanya daftar penyesalan. Amin. Daftar kesedihan bisa, itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari kehidupan. Kesedihan itu adalah bagian yang normal, yang wajar, yang natural dari kehidupan. Tapi penyesalan tidak. Penyesalan itu bukan bagian yang normal dari kehidupan. Penyesalan itu nggak normal gitu. Itu Audrey. Ya, semoga setelah mendengarkan insight ini banyak dari kita yang langsung men-checklist PR-PR kita ya Pak Arfan ya, jangan. Ya, yang di-checklist PR-nya, jangan nanti yang bikin checklist penyesalannya. Penyesalannya. Aduh. Oke. Apa PR kita? Kerjain semua. Benar, harus dicicil gitu ya, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, mungkin satu lagi Pak Arfan ya, ini kita ke Palembang, ada Ibu Dewita. Selamat pagi Ibu Dewita. Yang mengatakan, Pak Arfan, banyak orang bilang kita harus mempersiapkan kesedihan gitu ya. Sebenarnya mempersiapkan kesedihan ini seperti apa sih? Apakah kita harus melalui proses-proses ya menerima kesedihan atau mungkin mendengarkan cerita kesedihan sehingga kita nanti lebih mudah untuk ya mengelola kesedihan ketika itu terjadi sama kita. Silakan. Ya, betul sekali kalimatnya itu mempersiapkan. Karena itu pasti terjadi. Yes. Karena itu pasti. Jadi kalau Anda mempersiapkan diri, nggak akan sia-sia. Jadi yang namanya mempersiapkan itu kan sebelum terjadi kan? Ya. Nah makanya contohnya nih, salah satu contoh persiapan ya. Saya punya workshop nih, nanti di tanggal 8 April nih. Oke. Judulnya The Art of Dying. Wah, pas banget nih. Itu ya. Jadi seni mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kematian itu nanti bisa kitanya yang meninggal, bisa orang yang kita cintai yang meninggal gitu. Tapi kita harus mempersiapkan diri. Jadi bahasanya betul sekali tadi, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Karena itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda sudah siap, ya ketika terjadi, kita tidak begitu terpukul gitu karena kita sudah mempersiapkan diri. Sedihnya iya pasti sedih lah, tapi tidak terpukul. Itu dua hal yang berbeda ya Audrey ya. Orang yang sedih, orang yang terpukul adalah ketika dia belum siap. Tapi ketika dia sudah siap maka sedih saja, tapi tidak terpukul. Sedih, tapi kalau belum siap itu terpukul. Nah, salah satu cara mempersiapkan diri adalah ikut workshop ini nih, The Art of Dying 8 April. Oke, boleh hubungi kemana Pak Arfan mungkin sekalian info? Ya, hubungi ke 0812 12345 949. Saya ulangi ya. 0812 12345 949. Jadi ada nanti ada The Art of Dying tanggal 8 April, tapi seminggu sebelumnya Audrey tanggal 1 April ada lagi juga workshop saya 7 Laws of Happiness. 7 Laws of Happiness. 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Nanti di tanggal 31 Maret dan 1 April 2020. 2 hari ya? 2 hari, Pak? 2 hari ya. Ini 2 hari. Yang Art of Dying-nya 1 hari. 1 hari. Oke, jadi kalau Anda ingin belajar lebih banyak lagi, small listeners, mengenai seni happiness gitu ya, silahkan boleh langsung hubungi nomor yang sudah disebutkan Pak Arfan. Dan besok juga kita akan ketemu sama Pak Arfan. Iya, jangan lupa ini besok kita ada acara langsung nih. Ketemu langsung di Hotel Borobudur ya, Audrey ya. Jam 10 ya. 11:30 sampai dengan 11:30 kita akan seru-seruan gitu ya. Setelah mendapatkan insight nanti dari Pak Arfan, kita akan lunch bareng, kita akan main games. Jadi, wah ini akan sangat menarik sekali. Sayang banget kalau dilewatkan ini. Jarang-jarang nih kita punya acara kayak gitu. Benar sekali Pak Arfan. Tapi sayang sekali kuotanya sudah sangat tipis sekali ya. Jadi, yang mungkin masih ingin mendaftar, coba Anda bisa chat di 0812 11 12 959 apakah masih ada seat yang tersisa gitu ya. Semoga masih ada 1 atau 2 bangku lagi. Tapi yang pasti ini akan menjadi sangat menarik karena kita akan membahas happiness at work ya. Betul. Yang pasti kalau Anda mendengarkan siaran-siaran kami yang beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya, di awal tahun. Ya, awal tahun bahwa kunci produktivitas itu ya happiness gitu. Jadi betul. Seperti apa nanti lebih dalamnya dibahas sama Pak Arfan di event kita di hari Sabtu besok. Jadi untuk Anda yang sudah mendaftar, jangan lupa persiapkan diri Anda dan jangan sampai terlambat nanti ujung-ujungnya menyesal gitu karena nggak bisa mengikuti. Nah, ini ujungnya menyesal nanti ya benar, itu benar banget.
Ya, jadi jangan langsung mendaftar penyesalan ya, langsung siapkan alarm Anda bangun pagi dan berangkat secara on time. Oke, Pak Arfan, mungkin kita harus bungkus gitu perbincangan Ya, kita pada pagi hari ini. Kita membahas tentang menghindari kesedihan. Kita sudah paham gitu ya bahwa kesedihan ini ada yang bisa kita hindari dan ada yang tidak bisa kita hindari. Yang mungkin sulit, yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana Pak Arfan untuk kita juga bisa tetap apa ya, menerima, karena kan kuncinya dari menerima dulu dan juga mengakui bahwa kita memang sekarang momennya lagi sedih. Prosesnya Pak Arfan ya, sampai kita nanti selesai dengan proses kesedihan itu seperti apa mungkin sedikit? ya. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi, apakah kesedihan itu bisa dihindari? Hmm? Kesedihan yang berasal dari cara berpikir bisa kita hindari. Ya. Tapi banyak sekali, sayangnya kesedihan itu banyak sekali dari hal-hal yang berada di luar kita. Peristiwa-peristiwa yang ada di luar kita. Itu nggak bisa kita hindari. Yes. Jadi kalau nggak bisa kita hindari, berarti yang harus dilakukan apa? Kita harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi. Karena suatu ketika, kita pasti mengalami kesedihan. Karena kesedihan itu adalah bagian dari hidup kita. Selain ada happiness, ada sadness. Dan itu seperti roda berputar. Happiness, sadness, happiness, sadness. Jadi persiapkan diri Anda, salah satunya adalah dengan mengikuti workshop, dengan mengikuti talk show kita setiap hari Jumat pagi ini. Ya. Nah, kalau kesedihan itu tidak bisa dihindari dan pasti terjadi, yang menarik adalah yang namanya penyesalan. Penyesalan itu 100% bisa dihindari. Karena yang namanya penyesalan itu 100% adalah buatan tangan kita sendiri. Nah, karena itu, maka supaya kita bisa menghindari penyesalan, kita mulai hari ini coba cek apa PR kita, apa yang masih tersisa yang belum kita kerjakan dengan sebaik mungkin, kerjakan dengan semaksimal mungkin, kerjakan dengan all out, supaya kita tidak menyesal. Karena yang namanya sedih itu bisa hilang seiring dengan berjalannya waktu, tapi penyesalan tidak akan pernah bisa hilang dan akan kita bawa terus sampai kita mati. Nah, dan jangan lupa ya, supaya bisa memudahkan cara berpikir kita, ingat rumus matematika dari saya. Penyesalan itu sama dengan kesedihan kali tanggung jawab. Jadi kalau kita belum melakukan tanggung jawab kita, maka penyesalannya bisa sangat besar gitu. Kalau kita belum melakukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita, melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan all out, dengan semaksimal mungkin, maka tanggung jawabnya menjadi 0. Sehingga berapapun kesedihan yang kita derita, penyesalannya menjadi 0. Jadi sedih is okay, tapi jangan sampai kita menyesal. Itu Audrey. Ya, semoga tidak ada ya dari kita semua listeners yang menceklis penyesalan seperti yang kita katakan. Yuk kembali checklist PR-PR kita, lakukan apa yang kita bisa lakukan, all out lah gitu ya. Dan untuk Anda mungkin sekarang lagi merasa sedih gitu ya dengan hal-hal yang ada di sekitar Anda, semoga semuanya bisa berlalu gitu. Jadi nikmati saja prosesnya karena kesedihan pasti bisa berlalu, seperti yang Pak Arfan katakan. Jadi, semoga Smart Happiness hari ini bisa menginspirasi Anda, dan pastinya kita akan jumpa minggu depan lagi, sama besok ya Pak Arfan ya. Ya, sampai ketemu besok. Ya, sampai ketemu besok. Sehat selalu untuk Anda semua listeners. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Semoga next time kita bisa sharing-sharing kembali dalam Smart Happiness. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. Smart Happiness. If you want to be happy, be happy. Be happy now. Sampai jumpa.